Nah, saya ada buat nih kawan-kawan, versi yang kedua dari diagram instalasi saya dari versi yang pertama. Nah, ini versi kedua kawan-kawan. Versi kedua depot air rebus buatan saya. Kalau diagram instalasinya mirip-mirip dengan yang pertama. Nah, gimana Bang proses kerja pendinginannya? Nah, kalian lihat di sini. Di setiap tong atau di setiap drum pendingin ini ada pipa. Pipa ini terbuat dari stainless berukuran 3/4. Nah, kalian pergi ke tukang las atau tukang apa, minta buatkan pipa spiral seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas mengenai seputar depot air rebus. Karena 1 bulan ini banyak sekali yang bertanya kepada saya, khususnya seminggu ini ada 5 atau 6 orang yang bertanya tentang depot air rebus. Nah, di hadapan kalian ini adalah sketsa ilustrasi dari diagram instalasi depot air rebus yang mungkin sudah kalian tonton. Yang bagi kalian yang terus mengikuti video-video saya mungkin sudah menonton video ini, di mana ada diagram instalasi pemasangan depot air minum rebus. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan terbesar adalah bagaimana cara membuat bak air pendingin dan bagaimana cara kerjanya. Padahal sebetulnya di video itu sudah saya jelaskan dengan animasi bahwasannya air yang dari dandang rebus ini itu disimpan di dalam tangki air stainless yang diletakkan di kolam bawah tanah yang diisi air. Jadi panas dari air rebus yang dari dandang terus disimpan di tangki stainless ini akan ditukar dengan dinginnya air yang ada di dalam kolam, hingga bertukarlah suhunya, yang panas menjadi hangat, yang dingin menjadi hangat. Nah, kemudian airnya pastinya akan lebih cepat dingin. Nah, air yang hangat ini kemudian kan dihisap oleh pompa khusus sirkulasi air hangat, yang kemudian nanti akan dikirim ke tangki dikirim ke tangki penampungan. Nah, di tangki penampungan ini kan airnya diolah lagi, disaring, kemudian yang bersih dimasukkan lagi ke dandang. Nah, karena berkurangnya air di kolam bak penampungan ini, di kolam bak pendingin ini, nah otomatis pompa PDAM atau pompa sumber air itu akan langsung menyala, langsung mengisi memenuhi level air yang sudah berkurang di dalam kolam bak pendingin ini. Nah, betulnya pembuatan ini sangat gampang, yaitu kita buat kolam ukuran misalnya 1 meter kali 1 meter atau 1,5 meter kali 1,5 meter agar level air dan kapasitas airnya banyak. Kemudian tangkinya stainlessnya itu kaki di bawahnya ini kalian ikat kalian ikat atau kalian piser atau kalian dinabol, bagaimana caranya agar tapak tangki ini mengikat di dasar. Kemudian untuk bodi dari atau badan dari tangki stainless ini kalian ikat juga dengan kawat atau apapun, misalnya pakai klem besi yang dipasakkan ke dinding dari kolam. Nah, kalian kasih sika itu dindingnya yang kalian pasang-pasak tadi lubang-lubangnya agar air tidak merembes masuk keluar hingga berkurang kapasitas airnya. Nah, begitu sih konsepnya. Nah, ini banyak yang mengatakan nggak masuk akal. Ya, kalau kalian nggak masuk akal, ya nggak usah dikerjain gitu. Nah, karena saya pun memberikan penjelasan ini berdasarkan akal saya, berdasarkan dengan logika saya. Nah, sebagian melakukan ini ya berhasil gitu, sebagian berhasil karena ini kan konsep ya. Terus kemudian, Bang, ada nggak cara lain?
yang selain ini? Ada, saya bilang ada. Yang lebih cepat bang. Oh, yang lebih cepat juga ada. Itu kalau kalian telusuri di YouTube, itu ada Al-Mizan. Al-Mizan itu ownernya namanya Bang Alfandi. Itu orang Medan. Dia menciptakan mesin, ya, mesin mesin perebus air yang langsung bisa cepat dingin. Mesin perebus air yang langsung bisa cepat dingin. Jadi mesinnya itu ya Masya Allah, sama pasang harganya sekitar 50 juta. Kayak mana mesinnya? Saya ada pernah menganalisa dan membedah mesin beliau, dan saya buat animasinya, saya buat ilustrasinya, itu tidak lebih seperti ini. Nah, kalian lihat, ini dia mesinnya. Nah, ini kita tarik ke atas ya, biar lebih enak membedahnya. Oke. Nah, mesin Al-Mizan ini tipe yang seperti ini kapasitas jualannya bisa kalau nggak salah saya ya, bisa 300-400 galon katanya, dan airnya bisa langsung dijual. Begitu sudah direbus di tangki yang 250 liter atau 150 liter ini, itu airnya langsung bisa dijual, tapi bukan dijual panas-panas, tapi dijual hangat. Nah, dia menggunakan metode pendinginan dari tangki-tangki ini. Tangki-tangki yang tidur secara horizontal ini, di dalamnya ada pipa spiral yang mendinginkan air. Jadi airnya yang panas tadi melewati pipa spiral lalu menjadi hangat melalui nah, air hangatnya kemudian diolah lagi di panci perebus ini, jadinya cepat mendidih lagi. Nah, jadi bisa hemat bahan bakar dan juga cepat proses pendinginannya. Nah, ini harganya 50 juta kawan-kawan. Bisa buat depot baru beli mesin yang seperti ini. Nah, kalau yang versi saya ada juga. Kalau kalian segan membeli yang itu 20, kalau nggak salah saya 50 juta. Nah, saya ada buat nih kawan-kawan, versi yang kedua dari diagram instalasi saya dari versi yang pertama. Nah, ini versi kedua kawan-kawan. Versi kedua depot air rebus buatan saya. Kalau diagram instalasinya mirip-mirip dengan yang pertama, yang membedakannya adalah proses perebusan dan pendinginannya. Nah, ini mengusung konsep mirip-mirip dengan produknya Al-Mizan, mirip-mirip dengan produknya punya Bang Alfandi. Nah, prinsip kerjanya sebetulnya bukan meniru, ini konsep sudah lama ya, konsep fisika, menukar kalor, menukar panas ya pada air masak dengan suhu pada air dingin. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Oke, kita bahas. Mau langsung dari awal apa dari perebusan aja? Oke, kita coba bahas dari perebusan dari awal saja. Oke, sumber air. Oke, sebentar nih, komputernya loadingnya agak lambat. Sumber air ya dihisap oleh pompa, kemudian disimpan di tangki ya, di tangki. Atau kita sambil ini kita buat rendernya dulu biar mudah ya. Oke, bagi kawan-kawan yang belum like video saya ini, tolonglah di like ya. Bagi kalian yang rasa ini videonya bermanfaat, silahkan kalian share. Dan bagi kalian yang nonton video saya tapi belum subscribe, belum bergabung, ya saya harapkan kalian mau subscribe video saya, bergabung dengan saya. Sama-sama kita besarkan channel YouTube saya ini, dan aktifkan tolong lonceng notifikasinya agar kalian selalu tersambung dengan video-video terbaru dari saya ya. Karena like, subscribe itu gratis ya. Oke kawan-kawan, sambil menunggu render ya,
sambil menunggu. Oke, sebentar. Nah, kalau misalnya di depot rebus yang ini kawan-kawan, itu memang sedikit ribet ya, karena kalian harus menggali lubang ya, harus menggali lubang. Kemudian ya, ini sirkulasi panas dari depot ini harus kalian buat ini ya, kipas sirkulasi atau exhaust fan untuk menarik panas dari tungku ini waktu perebusan. Nah, cuma kelebihan depot saya yang ini, depot rebus ini, ya kalian bisa hemat tempat ya. Kalian nggak perlu pakai tempat yang banyak, itu yang harus ada tangki perebusannya aja sampai 3 atau 4, kemudian tangki pendinginnya juga sampai 3 atau 4 buah, karena modelnya itu merebus dari pagi sampai sore, mendinginkannya dari sore sampai pagi, baru besok paginya bisa dijual. Terlalu lama kawan-kawan, saya nggak pakai konsep itu, makanya konsep yang pertama ini saya terapkan. Tapi masih kurang puas beberapa teman saya yang saya berikan konsep ini, maka saya buat lagi satu konsep. Nah, oke kawan-kawan, ini yang sudah saya render. Mudah-mudahan gambarnya lebih baik, jadi mudah dipahami. Oke, air PDAM ya, air PDAM-nya itu dihisap oleh pompa, mau PDAM mau air sumur ya, itu dihisap oleh pompa, lalu dikirim ke tangki baku. Nah, tangki bakunya ini terserah kawan-kawan mau berapa, 1000 liter, 2000 liter, tapi minimal ya 1000 ya, kalau bisa 1500 atau 2000 liter. Kemudian dari tangki baku dihisap oleh pompa untuk didorong ke 2 tabung FRP 1054. Nah, di sini isi medianya itu disesuaikan dengan kondisi air baku kalian. Kalau cuman air PDAM, isinya bisa pasir silika dan karbon aktif, tapi pilihlah karbon aktif yang iodinnya tinggi ya kawan-kawan. Iodinnya minimal ya kalau bisa 800 ya, sebaik-baiknya itu 1100 iodinnya. Kemudian dari 2 tabung FRP ini air dikirim ke 3 housing filter 10 inci untuk dinetralisir. Nah, di sini kalau bisa setelah dari 3 housing ini, karena airnya mau dikirim ke dandang rebus, itu kalian kasih pipanya itu udah pipa besi, apalagi terkhusus di dandang rebus ini kawan-kawan. Ya, terkhusus di sini kalian harus sudah kasih pipanya itu besi atau minimal galvanis, agar apa, tidak lonyot, dan dikasih stop kran, begini ya, agar kalau misalnya udah siap ngisi dandang rebus itu stop krannya dikunci ya. Kemudian di jalur air bersih ini yang dari 3 housing filter tadi ya, itu dicabangkan ke mana? Ke dandang juga, atau drum, atau tong chemical boleh ya, tapi yang penting bisa tahan panas di suhu 40-50 derajat Celcius. Makanya saya rekomendasinya ini kawan-kawan pakai dandang aluminium atau stainless ya, yang berukuran berapa Bang? 300 liter sampai dengan 500 liter ya. Semakin banyak semakin baik, semakin besar semakin baik, bukan semakin banyak, semakin besar diameter dan kapasitas dandangnya atau drumnya atau tongnya sebagai pendingin ini, semakin baik. Kemudian kalian pasang ya kawan-kawan di sini pengatur otomatisasi. Kalau airnya berkurang langsung ngisi ya. Di sini saya kasih radar bola pelampung ya. Nah, kalau misalnya airnya kosong, dia nanti langsung ngisi. Nah, 2 drum ini kawan-kawan itu dipasang paralel dengan drum satu lagi ya, drum pasangannya satu lagi, agar apa? Agar air habisnya sama dan nanti hangatnya sama ya. Tapi nanti biasanya di drum yang pertama itu lebih panas daripada drum yang kedua, drum pendingin yang kedua. Oke. Nah, kemudian kalian instalasikan
setelah di drum pertama ya, kalian instalasikan pipa di bagian bawah, dikasih lubang. Di drum bawah ini kalian hubungkan dengan pompa. Nah, pompanya di sini harus pakai pompa stainless atau pompa yang tahan dengan panas. Karena suhu yang mau disedot di sini airnya itu suhunya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, kemudian keluaran dari pompa dialirkan kembali ke dandang rebus. Ya, dialirkan lagi ke dandang rebus. Nah, di dandang rebus ini nanti airnya yang hangat tadi akan dikirim kemari. Nah, gimana Bang proses kerja pendinginannya? Nah, kalian lihat di sini. Di setiap tong atau di setiap drum pendingin ini ada pipa. Pipa ini terbuat dari stainless berukuran 3/4. Nah, kalian pergi ke tukang las atau tukang apa, minta buatkan pipa spiral seperti ini. Nah, diatur pipanya itu bisa seperti ini ya, berbentuk spiral dan masuk ke dalam tong dandang pendingin kalian atau tong rebus kalian, tong pendingin atau drum pendingin atau dandang pendingin ya, seperti ini. Nah, banyaknya spiral ya buat sebanyak-banyaknya aja, buat sebanyak-banyaknya. Nah, antara tong yang satu dengan tong yang kedua, antara lilitan spiral satu dengan lilitan spiral yang kedua, kalian hubungkan seperti ini. Kalian hubungkan seperti ini. Kemudian alirannya baru kalian kirimkan ke tangki stainless, tangki penampungan stainless. Nah, dari keluaran dari tangki penampungan stainless ini nanti airnya sudah tidak panas mendidih lagi kawan. Misalnya kalau misalnya di sini suhu airnya 100 derajat Celcius yang turun dari drum dari dandang rebus ini, maka nanti yang di tangki stainless ini suhunya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius, tergantung besarnya tangki pendingin kalian ini ya, drum pendingin kalian ini atau dandang pendingin kalian ini, tergantung besar dan kapasitasnya. Semakin banyak air semakin cepat dingin di sini. Nah, kalau masih hangat-hangatnya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius, itu pompa masih sanggup menghisap. Nah, lalu masuk ke tabung FRP lagi. Loh, kok dimasukin tabung FRP lagi Bang, kan udah direbus? Ya, karena biasanya proses perebusan itu kawan-kawan juga akan mengakibatkan air yang sudah bersih itu akan teroksidasi kembali karena efek perebusan. Nah, biasanya kadang-kadang air yang sudah jernih itu kadang mau kuning lagi kawan-kawan. Apalagi kalau air yang berkapur, itu ketika sudah direbus kapurnya keluar semua. Nah, itu menjadi dedak. Nah, dedaknya itu akan berkumpul di sini kawan, di tangki ini. Nah, makanya saya netralisir dengan satu tabung media FRP 1054 nih diisi oleh karbon aktif saja. Karbon aktif yang paling bagus kalau bisa di sini dipasang kawan-kawan, yang karbonnya itu iodin 1000 agar airnya lebih enak. Nah, baru keluar dari situ masuk ke 5 housing filter, diisi sedimen filter. Ya, kemudian airnya dimasukkan ke lampu ultraviolet. Nah, di sini airnya dibunuh lagi bakterinya kawan-kawan. Loh, kok gitu Bang? Tapi udah dimasak, bakteri tidak ada. Oke, sekarang bagaimana permasalahannya? Andainya kalian ngerebus ini di dandang ini penuh, itu malam kalian tutup, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi kalian buka, siapa yang jamin di tangki ini tidak ada bakteri? Siapa yang jamin di tangki ini tidak masuk misalnya bau-bauan yang aneh? Itulah gunanya tabung FRP, menetralisir bau, warna dan rasa, dan ultraviolet untuk membunuh bakteri yang kemungkinan masih ada dan terkontaminasi dengan sirkulasi udara di tempat kalian atau di depot kalian atau di ruangan itu yang masih kurang steril dan higienis. Nah, lalu keluaran dari lampu ultraviolet airnya dikirim ke jalur-jalur distribusi. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang pendingin tadi. Oke. Bang, ini apa memang bisa dingin? Oke, sekarang begini ya. Kalau air panas sekali, kalian punya air panas nih, setengah gelas, kalian campurkan dengan air dingin, gak usah air es, air dingin saja, air yang tidak panas, air normal suhunya.
Apakah airnya menjadi panas? Tidak, airnya akan menjadi hangat. Semakin banyak air dinginnya, semakin cepat itu dingin air hangat tadi, air panas tadi menjadi di suhu bisa jadi suhu normal. Nah, sama juga prosesnya dengan seperti ini kawan-kawan. Kenapa saya menyarankan pakai pipanya itu pipa spiral dan pipa stainless? Karena pipa stainless itu tipis kawan, logamnya tipis tapi kuat, tidak mau berkarat. Nah, air panas yang keluar dari yang masuk di jalur-jalur pipa stainless spiral tadi yang terendam dengan air tadi itu akan secara tidak langsung mengalir terus mengalir itu akan menekan atau menurunkan suhu air yang mengalir tadi yang dari titik didih 100 menjadi lebih rendah. Nah, kenapa saya buat ini konstruksi bangunannya untuk perebusan itu dia lebih tinggi daripada tangki stainless seperti ini ya, karena saya ingin mengambil gravitasinya. Saya ingin mengambil gravitasi dari dandang rebus. Nah, jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya dibuka itu stop keran dandang rebus ketika airnya sudah mendidih ya, kita bahas juga tentang dandang rebusnya sebentar. Nah, dandang rebusnya ini di sini ada namanya vacuum breaker. Masya Allah. Oke, di sini ada namanya vacuum breaker. Nah, vacuum breaker ini mirip-mirip kalau kalian pernah punya panci Presto ya, ada kayak lubang angin. Nah, itu kalau Presto kita sudah mendidih itu kan suka bunyi pip. Ini untuk menunjukkan bahwasannya airnya sudah mendidih. Artinya kita tidak perlu pasang-pasang alarm, begitu bunyi dia berarti air udah mendidih. Dan kita pasang juga di sini termometer ya, termometer yang analog aja, yang biasa, yang konvensional, yang mengukur suhu. Ketika suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius dia akan menunjukkan di 100, kita sudah bisa langsung matikan kompornya. Nah, oke. Kemudian air yang sudah mendidih misalnya, itu kan di bawahnya ini sudah terhubung dengan jalur pipa untuk pipa spiral pendingin. Kemudian di sini ada seperti stop keran ya, ini stop keran besi atau stop keran stainless boleh. Nah, ini harus dipisah ketika lagi direbus, jangan digabung karena mengalirkan panas dari dandang hingga air kita menjadi hangat. Nah, itu nanti nggak usah dipasang dulu. Ketika sudah mendidih dan sudah masak itu airnya, baru nih kalian gabungkan, baru kalian sambungkan ini watermurnya. Nah, kemudian kita lihat air yang mendidih tadi ya, itu akan jatuh mengalir secara gravitasi. Terus dia akan mengisi semua ruang kosong dari pipa spiral, lalu akan naik lagi. Kenapa bisa naik? Karena ya memang gravitasinya air masih lebih tinggi daripada pipa spiral. Terus jalan sampai jatuh ke tangki stainless. Nah, di tangki stainless ini kan bebas jatuhnya, tidak ada yang nahan, maka akan teruslah mengalir air yang ada di dandang terus mengalir sampai habis. Nah, ketika itulah proses pendinginannya terjadi kawan-kawan. Di air yang mengalir, air panasnya mengalir di pipa-pipa spiral, mengalir di air yang dingin, maka air mempengaruhi air yang di pipa spiral menjadi dingin, menjadi normal, menjadi hangat ya. Nah, kemudian bagaimana Bang ini air yang di tangki di drum ini, drum pendingin atau dandang pendingin ini kan jadi hangat Bang? Ya, airnya kalian tahu kan tadi ini airnya diambil dari mana? Ini kan airnya diambil dari air bersih, air yang memang sudah siap untuk direbus gitu. Nah, jadi di sini adalah air yang memang sudah siap direbus. Nah, air yang sudah siap direbus ini, yang sudah hangat ini, kita akan sedot nanti dengan pompa. Lalu kita kirimkan lagi kemana? Kita kirimkan ke tangki rebus. Nah, jadi di tangki rebus ini air yang dikirim tadi kan hangat ya, hangat.
Berarti kalau nanti sudah penuh ini tangki rebusnya dan ini air yang di tangki ini sudah habis, misalnya yang direbus, kita kirim, ini penuh dengan air yang hangat. Nah, kalau airnya hangat berarti kalau kita hidupkan kompor gasnya nanti, maka akan cepat sekali bukan mendidihnya air ini. Kalau cepat mendidih berarti kita apa? Kita hemat bahan bakar. Nah, kita hemat bahan bakar, maka kita juga bisa nge-save gitu, biaya ekonominya lebih murah. Nah, kemudian lagi nanti ketika sudah mendidih, kita kirimkan lagi air yang panas tadi, ya. Kemudian menjadi hangat lagi, kita menghemat waktu. Karena biar kalian tahu kawan-kawan, kalau ini dandang rebusnya ini 500 liter airnya ya, 500 liter. Itu memasaknya kurang lebih sekitar 5 jam loh kawan. 5 jam 500 liter ini kita masak sampai mendidih di titik 100 derajat Celcius. Nah, sudahlah lama masaknya, mendinginkannya berapa lama? Mendinginkannya bisa kurang lebih itu sekitar 3 jam, 4 jam. Ya. Lama. Sementara 500 liter dapatnya cuma 25 galon gitu. Bagaimana kalau omset kalian satu hari misalnya 100 galon? Berarti kalian harus punya dandang ini banyak sekali gitu. Dan karena didinginkan, disimpan di tangki, tangkinya juga butuh banyak, nggak bisa satu tangki aja. Nah, tapi dengan proses seperti ini, dengan konsep seperti ini, kalian cukup punya dandang rebusnya satu, ya kan, dan tangki penampungan stainlessnya cukup satu, ya. Nah, kalau kalian mau lebih cepat dingin, berarti ini dandang atau tangki atau drum untuk pendinginnya itu harus lebih besar kapasitasnya. Ya kan? Nah, berarti dari sini mana yang lebih efisien dan lebih praktis atau lebih smart daripada diagram yang saya tunjukkan pertama yang pakai kolam penampungan. Nah, itu kalian silahkan kalian nilai sendiri, analisa sendiri. Ini hanya konsep. Ya, mudah-mudahan saja bisa membuka wawasan kalian dan bisa memberikan inspirasi kalian untuk membuat depot air rebus yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah konsep saya. Kalian pelajari lagi, silahkan kalian telaah lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang depot air rebus versi kedua ini. Mudah-mudahan bisa memberi banyak manfaat kepada kalian. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan kalian like, dan jika video ini bermanfaat silahkan kalian share kepada kawan-kawan kalian. Dan jika video ini atau channel YouTube saya ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupalah kalian subscribe ya, dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube saya ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan dan gaya bahasa saya yang mungkin tidak begitu menyamankan telinga kalian. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.